Amin, amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tema bulan-bulan sebelumnya itu kita banyak berbicara tentang karunia-karunia daripada Roh Kudus. Dan kita terus melangkah maju, temanya itu terus makin kualitasnya itu makin mengharapkan kita untuk boleh mengerti dan menjadi pelaku-pelaku. Karena kalau kita ketinggalan memahami tema yang bulan lalu, maka tema-tema bulan berikutnya itu kita akan ketinggalan terus gitu ya. Nah, untuk bulan ini tema yang diberikan oleh Tuhan melalui pemimpin kita itu adalah kobarkan karunia Allah, stir up the gift of God, ya, yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebelum saya masuk kepada penjabaran daripada tema ini, saya mau tanya, adakah dari kita kemarin yang ikut menara doa yang di Sumres? Ada beberapa ya. Ya, karena ini masih minggu pertama, maka saya akan menyampaikan guidance yang menjadi panduan kita sepanjang bulan ini. Dan nanti untuk minggu-minggu berikutnya itu akan diperdalam lebih-lebih lagi oleh hamba Tuhan. Surat Timotius adalah surat-surat pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, surat pribadi. Jadi kalau beberapa suratnya itu ditujukan kepada jemaat, ya, maka surat Timotius ini dikirim 2 kali surat oleh Rasul Paulus dari penjara, Bapak Ibu, dari penjara. Nah, surat pertama sekitar tahun 65 Masehi dan surat kedua sekitar tahun 67 Masehi. Surat-surat itu disebut surat-surat pastoral atau surat penggembalaan. Disebut demikian kenapa? Karena ditujukan kepada individu di mana gaya bahasa maupun isinya itu mirip ya. Sehingga memang ditulis pada waktu yang hampir bersamaan. Sebelum masuk ke dalam pendalaman tema, saya ingin menyampaikan kepada kita semua latar belakang daripada surat Timotius ini ya. Surat Timotius, 2 Timotius ini agak-agak kalau saya baca itu 2 Timotius itu awalnya itu bernadanya itu suram gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana seorang gembala, pemimpin yang menjadi panutan daripada Timotius itu mengirim surat dari dalam penjara. Dari dalam penjara yang kedua, kalau penjara pada saat Timotius yang pertama itu, surat Timotius pertama, itu memang dari dalam penjara, tetapi di sana dijelaskan bahwa di Kisah 28 ayat 16, 23, 30, Rasul Paulus itu ditempatkan di dalam sebuah rumah dan dia masih bisa melayani, ya, menyampaikan berita kabar baik. Tetapi di surat yang kedua, Rasul Paulus ini mungkin dia dikurung di sebuah kamar bawah tanah yang dingin begitu ya, sambil menunggu eksekusi daripada kematiannya. Bapak Ibu bayangkan, saya membaca itu kemarin itu enggak terasa itu menetes air mata saya. Luar biasa. Seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang begitu besar gitu ya. Pada saat menanti daripada hukuman kematiannya, dia masih ingat kepada anak rohaninya yang bernama Timotius dan mengirimkan surat yang kedua. Kenapa dikatakan menantikan kematiannya? Karena Kaisar Nero sudah mulai melakukan penganiayaan besar-besaran kepada pengikut Kristus. Ya, penganiayaan besar-besaran kepada pengikut Kristus meliputi pengucilan sosial,
penganiayaan di depan umum, lalu kemudian pembunuhan terhadap pengikut. Nah, sementara Bapak Ibu bisa bayangkan dia ada di dalam penjara, Rasul Paulus menunggu kapan gilirannya. Dia masih dituntun oleh Roh Kudus mengirimkan surat kepada anak rohaninya, Timotius, ya, seorang muda yang dianggap seperti anaknya sendiri. Surat tersebut ditulis sekitar tahun 66 atau 67 Masehi. Ya, dan ini merupakan pesan terakhir yang kita miliki dari Paulus. Paulus mengirim surat terakhir sebelum kematiannya ditujukan kepada Timotius, muridnya, dan surat itu juga ditujukan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Berisi nasihat-nasihat, dorongan-dorongan pribadi dari Paulus kepada Timotius, agar apa? Agar ia tetap setia berpegang kepada ajaran yang benar. Karena pada saat itu muncul ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang tidak benar, ya. Paulus berkata kepada Timotius bahwa surat ini ditulis supaya tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. 1 Timotius 3 ayat 15. Dalam suratnya yang kedua ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan tentang masa mudanya, tentang karunia-Nya, dan mendorong dia supaya jangan takut, ya, atau jangan malu bersaksi. Tetap jadi teladan dalam pelayanan dan siap menderita untuk Injil, sebagaimana aku sudah menderita, kata Rasul Paulus. Dan juga Rasul Paulus itu menganjurkan, menasehatkan Timotius agar Injil ini diteruskan dari generasi ke generasi. Injil terus diteruskan dari generasi ke generasi. Ya, Paulus mengajar Timotius, termasuk kita semuanya ini yang sudah mengenal kebenaran daripada firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah juru selamat, supaya itu diajarkan dari generasi ke generasi. Jadi itulah latar belakang daripada surat Timotius yang kedua. Di dalam penjara, menanti daripada eksekusi dia, dihukum mati, dia menulis surat teringat kepada anak rohaninya yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri, gitu. Dia tahu bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh Timotius, selain daripada tantangan dari internal, ada tantangan dari eksternal. Nanti akan saya jelaskan. Siapakah Timotius, Bapak Ibu? Timotius ini anaknya itu, ayahnya, bapaknya itu seorang kewarganegaraan Yunani. Tetapi ibunya yang bernama Eunike serta neneknya yang bernama Lois itu adalah orang Yahudi asli, ya, yang kemungkinan dia bertobat di Listra pada saat perjalanan misi daripada Paulus menyampaikan kabar baik di sana. Jadi dia adalah orang yang bertobat Kristen mula-mula. Dan kedua orang ini, Alkitab tidak mencatat bapaknya ya, tetapi kedua orang ini, neneknya dan mamanya itu mewariskan iman Kristen yang kuat kepada Timotius. Meskipun mungkin ayahnya itu belum orang percaya, masih percaya dengan hukum Taurat begitu. Dia membangun jati dirinya menjadi seorang yang teguh di dalam iman. Dibesarkan dan tinggal di Listra. Listra ini adalah suatu daerah di provinsi Kilikia. Saya lanjutkan. Pelayanan Timotius, ya, pelayanan Timotius. Timotius ini adalah pemimpin jemaat Efesus yang sangat belia. Tetapi selain daripada jemaat Efesus ada 4 jemaat yang digembalakan oleh Timotius.
Menurut beberapa penafsir, Timotius itu mulai melayani ketika masih sangat remaja, masih muda Bapak Ibu. John Stott memperkirakan Timotius berumur 20 tahun ketika ikut Paulus menjadi hamba Tuhan. Jadi memang masih sangat muda sekali. Bahkan Wesley Brill yang mengatakan bahwa Timotius bertobat pada usia sekitar 15 tahun. Pada saat menerima surat yang pertama, Timotius berumur 33 tahun. Dan pada saat menerima surat Timotius yang kedua itu jaraknya sekitar 2 tahun, berarti sekitar umur 35 tahun ya. Dia menerima surat, itu masih muda sekali. Menurut tradisi Yahudi, seseorang dapat dianggap dewasa pada usia 30 tahun. Jadi memang banyak tantangan yang dia hadapi. Timotius adalah gembala 5 jemaat ya. Yang pertama itu next. Jemaat di Tesalonika, ya nanti Bapak Ibu bisa dalami. Lalu kemudian jemaat di Korintus, jemaat di Filipi, jemaat di Berea, dan jemaat di Efesus. Setiap kali ada gejolak di dalam pelayanan Paulus di 5 kota ini, maka Rasul Paulus mengirimkan Timotius untuk membenahi di sana sebagai gembala. Tantangan pelayanan Timotius, kita lihat. Saya katakan tadi ada tantangan dari luar dirinya dan ada yang dari dalam dirinya. Tantangan dari luar dirinya yang pertama, Kaisar Nero itu sedang menganiaya dan berusaha untuk menghentikan perkembangan Kristen di Roma dengan menganiaya, membunuh, mengucilkan pengikut Kristus. Lalu kemudian dia kehilangan daripada panutan Rasul Paulus. Ini adalah tantangan dari luar dirinya ya, motivatornya yang mengajarkan dia tentang firman Tuhan. Rasul Paulus itu sudah ada di penjara, tidak ada bersama-sama dengan dia. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, dia ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, Figeus dan Hermogenes. Ya nanti bisa dilihat di 2 Timotius 1 ayat 15, Demas 2 Timotius 4 ayat 10, dan juga tantangan yang dari luar itu berkembang ajaran sesat yang mengatakan bahwa mengajarkan tentang ajaran keutamaan tubuh ya. Cukup merawat tubuh kita aja begitu. Itu ajaran sesat. Itulah sebabnya ada ayat yang di kitab Timotius itu, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Jadi ada latar belakang ya, ayat-ayat yang muncul di surat Timotius ini. Dan latihlah dirimu beribadah, karena latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itulah tantangan pelayanan yang dia hadapi yang berasal dari luar. Lalu kemudian tantangan dari dalam dirinya secara internal. Yang pertama itu dianggap rendah karena usia muda. Ya. Karena kenapa? Pada usia semuda ini Timotius harus memimpin orang-orang yang usianya jauh lebih tua daripada dia. Hal ini membuat jemaat dan orang lain memandang rendah Timotius. Ya. Sehingga itu mengakibatkan munculnya sifat inferiornya Timotius ini. Rendah diri, ya, meragukan kemampuan dirinya, merasa tidak mampu seperti itu karena lebih muda daripada orang-orang yang dipimpinnya saat itu. Nah, maka muncullah 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11 ini, ya. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Jadi ini Rasul Paulus mengutus Timotius kepada jemaat di Korintus, ya. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku, kata Rasul Paulus. Jadi janganlah ada orang yang menganggap dia rendah, tetapi tolonglah dia supaya dia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku setelah membenahi jemaat yang ada di Korintus, ya.
Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tantangan yang ketiga, ya, dia penakut sebenarnya, dia penakut. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, kata Rasul Paulus, ya. Karena dia tahu anak buahnya yang sudah seperti anaknya sendiri ini penakut. Maka dia memberikan dorongan semangat, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dah, kelemahan yang terakhir ternyata juga dia punya kelemahan fisik, Bapak Ibu. Dia punya kelemahan fisik, dia mengalami gangguan pencernaan, dan tubuhnya itu sering lemah. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 23, janganlah lagi minum air saja. Sampai sebegitu itu ya perhatian daripada Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Supaya apa? Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi memang dia lemah ya, secara fisik dia lemah. Meskipun dia memiliki kekurangan, Paulus memilih Timotius karena dialah yang diberi karunia oleh Tuhan. Timotius tidak didampingi sang pemimpin, tetapi dia memilih Timotius karena dia sudah diberikan karunia dari Allah. Ada pesan Paulus kepada Timotius, meskipun dalam situasi sulit yang sudah saya gambarkan tadi, ya. Yang pertama, diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, agar kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. 2 Timotius 1 ayat 6. Ini adalah ayat daripada tema kita sepanjang bulan ini. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Karunia Allah itu ternyata sudah ada, ya. Karunia Allah, karunia Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirinya Timotius. Tetapi oleh karena kelemahan yang sudah saya gambarkan tadi di depan, maka karunia itu bisa padam, Bapak Ibu. Sama seperti api, ya. Kalau bahan bakarnya itu enggak cukup, begitu ya, maka dia bisa padam. Dan itu diingatkan oleh bapak rohaninya Rasul Paulus. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi karunia yang sudah ada pada kita, Bapak Ibu, bulan lalu kita sudah belajar tentang karunia-karunia roh. Ada 5 jawatan, 7 karunia pelayanan, 9 karunia roh. Kita diperlengkapi sebagai alat, diberikan secara cuma-cuma gratis oleh Tuhan melalui Roh Kudus, agar kita menjadi saksinya menuntaskan amanat agung. Tujuan terakhir itu adalah menuntaskan amanat agung. Nah, ini bisa padam. Karunia roh yang ada pada kita, itu kalau tidak dikobarkan, tidak digunakan, itu bisa padam dan bisa hilang. Dan kuasa yang mampu untuk mengobarkan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus, ya. Kita dapat memilih mengobarkan karunia, menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, atau tidak. Sama seperti perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang diberikan 1 talenta itu dikubur, nggak diapa-apakan gitu. Ya, itu adalah pilihannya. Sehingga tidak terjadi pelipat gandaan, tidak terjadi apa-apa. Saya akan masuk dulu mengingatkan arti kata kobarkan. Ya, kobarkan, anazopiret, karunia, yaitu karismata Allah.
kata mengobarkan hanya muncul sekali di Perjanjian Baru. Penggunaan kata ini di Septuaginta mengisyaratkan sesuatu yang sudah redup, ya, yang sudah redup dan perlu dikobarkan lagi, dihidupkan kembali. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata re-enkindle atau menghidupkan kembali sesuatu yang Tuhan sudah beri bagi para pelayan Tuhan. Sesuatu yang sudah diberikan bagi Bapak, Ibu, dan saya, yang diberikan cuma-cuma. Yaitu karisma yang memiliki arti a spiritual endowment, ya, religious qualification, kemampuan ajaib. Jadi mengorbankan ibarat mengipasi nyala api, ya. Lawan kata dari memadamkan itu mematikan. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil tinggal di kampung, kami masih pakai ranting, dulu belum ada kompor, jadi pakai tungku gitu ya, pakai kayu api. Nah itu kalau dia sudah mulai agak padam, banyak abu-abunya, maka itu perlu dikipas atau ditiup pakai seperti semprong gitu ya. Jadi ditiup maka api itu menyala kembali. Janganlah padam. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Roh itu adalah api yang bisa padam. Makna roh yang berkobar-kobar, yaitu makna roh yang berkobar-kobar sebagai suatu keinginan yang membara, bukan biasa-biasa, ya. Keinginan yang sangat kuat, keinginan yang sungguh-sungguh berapi-api, antusiasme untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, kelompok sendiri, dan untuk melakukan kehendak Tuhan, dan untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun juga. Dengan cara apapun juga, ya, melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita kepada orang lain yang menyenangkan Tuhan. Dalam situasi seperti itu, Timotius harus mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Karunia Allah itu sudah ada. Karunia Allah harus tetap dijaga agar berkobar terus seperti api, ya. Karunia Allah itu bisa besar dan juga bisa kecil. Karunia Allah bisa menjadi tiang api, ya, seperti tiang api yang menuntun bangsa Israel itu waktu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Biarlah api Roh Kudus di setiap kita itu nggak pernah padam. Bahkan makin hari itu makin menyala, tetap boleh dijaga oleh setiap kita. Api amat tergantung pada bahan bakar Bapak Ibu. Api karunia Allah itu dapat tetap berkobar bila setiap hari itu bahan bakarnya itu ada firman, ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Ya, membangun hubungan dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan, firman Tuhan tiap hari. Saya lanjutkan. Bagaimana cara mengobarkan karunia Allah yang sudah ada pada diri kita? Yang pertama, jangan takut dan jangan malu bersaksi. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah itu memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, kita harus sadari itu. Roh Kudus itu memberikan kepada kita itu adalah roh keberanian, kekuatan, ya. Oleh sebab itu dimanapun Bapak Ibu berada, apapun profesi kita, itu enggak perlu takut. Jangan takut, dunia ini menakut-nakuti. Tetapi Tuhan katakan, rohku yang ada padamu itu akan memberikan kekuatan. Ya. Engkau terapkan itu dengan kasih yang kau terima daripada Tuhan.
Kalau engkau sebagai seorang pemimpin, engkau menjadi kuat, punya karisma, memimpin dengan kasih dan tertib. Tertib artinya itu disiplin ya, menjadi contoh, menjadi teladan. Jangan takut. Apapun yang terjadi situasi sekarang ini, secara manusia itu kadang-kadang kita takut ya. Takut nggak dapat pekerjaan, begitu ya. Takut sakit penyakit itu nggak sembuh-sembuh. Semuanya takut, semua takut. Ketakutan itu saya ingatkan itu berasal daripada iblis yang mengintimidasi pikiran kita. Tetapi di sini dijelaskan, Allah itu memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya itu bukan roh ketakutan. Jadi kobarkan karunia Allah yang ada pada kita itu dengan keberanian, tetapi diterapkan dengan kasih disiplin, ya, tidak juga sembarangan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka setiap permasalahan, tantangan yang ada itu kita akan menganggap itu adalah media tempat kita untuk berlatih. Jangan takut. Kalau kita nggak pernah berlatih maka kita tidak akan kuat. Bapak Ibu, saya dulu atlet ya, mungkin sekarang nggak kelihatan lagi, udah nenek-nenek, udah 61 tahun. Jadi ketika usia saya 23-an itu ke atas, itu saya atlet judo gitu. Atlet judo yang setiap saat kerjanya itu bertanding. Nah, awalnya itu memang ada rasa takut untuk menghadapi lawan yang kadang-kadang itu dia nakut-nakuti, belum apa-apa naik kepada tatami sudah gitu. Itu pengalaman saya. Tetapi mentor saya, pelatih saya katakan jangan takut. Kamu belajar mempelajari kelemahan daripada lawan dan kekuatan yang kamu miliki, gunakan itu. Begitu, berlatih dengan sungguh-sungguh. Jadi permasalahan ketakutan yang ada itu ya membuat saya itu berlatih sungguh-sungguh sampai akhirnya itu di kelas itu, pada waktu itu kelas 61 saya masih ingat, saya juara nasional ya, karena terlatih, bahkan pernah ikut PON. Itu hanya contoh gitu ya, contoh. Nggak ada yang perlu dibanggakan, semuanya itu ada di belakang. Itu adalah perjalanan hidup saya. Begitu ya. Nah yang kedua, jangan malu bersaksi. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Ini surat Rasul Paulus kepada Timotius. Jangan malu bersaksi anakku Timotius, biarpun kamu muda, kamu berada di tengah-tengah orang yang lebih tua, begitu ya. Kamu berada di tengah-tengah ajaran yang tidak benar, ajaran sesat. Jangan takut bersaksi. Dan perintah itu juga diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Jangan malu bersaksi. Kadang-kadang kita makan gitu di restoran, banyak orang lain di situ. Ya lah udah domas aja, domas. Gitu karena malu. Tapi ini kita diingatkan, jangan malu bersaksi. Doa, saksikan bahwa Allah yang kita sembah itu, Yesus itu adalah yang menyelamatkan kita dalam segala situasi. Dan janganlah malu karena aku. Jangan malu karena aku, kata Paulus. Karena aku seorang yang sudah dipenjarakan. Karena aku sekarang ini ada di dalam penjara. Jangan malu Timotius. Karena aku ada di dalam penjara itu karena Dia, kata Rasul Paulus. Bukan karena kejahatan, bukan karena kriminal, bukan karena narkoba, berantem, enggak. Tetapi karena Dia menjadi pengikut Kristus dan menyampaikan kabar baik pada saat itu. Melainkan kata Rasul Paulus, ikutlah menderita.
Ini ajakan nih. Rasul Paulus, pembimbing rohaninya, bapak rohaninya, dia bilang, jangan malu bersaksi, jangan malu karena aku, melainkan dia mengajak, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikutlah menderita, Bapak, Ibu, dan saya, oleh kekuatan Allah. Penderitaan kita mungkin tidak seperti penderitaan yang dialami oleh Timotius, oleh Rasul Paulus ya saat ini. Tetapi penderitaan mungkin yang kita alami, kita tidak mampu meninggalkan daripada keinginan daging, kegemerlapan dunia ini. Menderita. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk boleh meninggalkan dosa. Ya, karena dosa itu kata orang nikmat gitu ya. Makanya ada orang itu yang istrinya lebih dari 1, 2, 3, 4. Nggak cukup 1. Karena nikmat. Di sini nggak ada. Bapak Ibu, di tengah-tengah penganiayaan yang meningkat pada waktu itu, mungkin saya bayangkan bagaimana Timotius itu ketakutan ya. Kapan giliranku ini akan juga ditangkap seperti bapak rohaniku, Rasul Paulus. Di tengah-tengah suasana yang ketakutan seperti itu, ada perintah daripada Rasul Paulus ya. Tetap melayani, tetap kobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jangan takut, jangan malu. Dan itu juga diperintahkan kepada kita semuanya. Ingat Bapak Ibu, karunia adalah sebuah kepercayaan, bukan kepemilikan. Ya. Jikalau kita setia, maka karunia yang satu bisa ditambahkan lagi. Tetapi kalau kita tidak setia, maka karunia yang ada pun bisa diambil daripada kita. Diberikan kepada orang yang lebih cocok begitu. Karena dalam bulan lalu kita belajar bahwa karunia itu diberikan secara khusus sesuai dengan kehendaknya kepada orang-orang khusus. Yang kedua, bagaimana cara mengobarkan karunia Allah? Kobarkan passion rohani dengan rajin dan menyala-nyala dalam pelayanan. Ya. Passion itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu dari Google Translate, nanti boleh dilihat. Itu adalah semangat, kegairahan, kegemaran, berkobar, dan keinginan yang kuat. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sampai ada lagunya kan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Kekuatan dibalik semua yang kita miliki ini, ya, itu adalah karena passion. Saya kemarin sehat itu juga ya karena passion, semangat yang luar biasa gitu. Ya semangat saya kadang-kadang melebihi seorang nenek-nenek. Saya nggak mau sampai kemarin itu kita ada pertemuan, selesai acara pesta Bapak Ibu itu saya ada pertemuan Purnawirawan Polwan seluruh Indonesia baru pulang kemarin dan hari ini. Jadi baru kemarin itu saya pulang ke rumah malam. Saya katakan kepada mereka, saya pesankan, karena dia bilang selalu, aduh kita udah tua, lutut kita ini sudah bunyi-bunyi kalau jalan. Saya bilang saya nggak mau dengar kata tua ya. Pada saat menyampaikan sambutan saya ingatkan, saya nggak mau mendengar kata tua. Karena apa? Tua itu konotasinya lemah, nggak berdaya. Jadi apa? Apa Mbak kita bikin? Saya mau panggilan kita itu senior. Senior gitu. Karena apa? Kalau sudah senior berarti punya pengalaman hidup yang banyak dan bisa ditransfer kepada orang lain yang ada di bawah kita. Kepada keluarga kita, anak-anak kita. Saya bilang saya nggak mau mendengar kata tua mulai saat ini.
Jadi poluan-poluan itu pada saat kita jalan ke Danau Toba, masih ada juga saya dengar, aduh kita udah tua ya, ada Mbak Rina, jangan dibilang tua katanya. Karena memang ya kalau senior itu berarti sudah melewati pengalaman hidup baik, buruk, dan kita memenangkan melewati itu. Bersama Tuhan juga seperti itu Bapak Ibu. Biarpun umur kita muda, tetapi bisa dikatakan kita boleh senior di dalam mengenal kebenaran daripada firman Tuhan. Passion diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai semangat, ya, bergairah, tetap bergairah, berkobar ya, berkobar-kobar atau keinginan yang kuat. Yang ketiga, terakhir, bagaimana cara mengobarkan karunia Allah? Yang ketiga, kobarkan karunia Allah tidak suam-suam kuku. Tidak suam-suam kuku, ya, jelas. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 dijelaskan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Istilah suam-suam kuku dalam Alkitab itu muncul hanya satu kali, ya, di dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi gereja di Laodikia disebut sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Kita mesti juga tahu secara geografis ya, gereja Laodikia ini. Ini mungkin istilah yang paling keras di Perjanjian Baru, dimuntahkan, ya. Sebuah teguran keras dari Kristus kepada jemaatnya di Laodikia. Apa artinya suam-suam kuku? Wahyu 3 ayat 15 ini harus dipahami dalam konteks, ya, dalam konteks geografi Laodikia pada waktu itu. Laodikia itu berada di antara kota Hierapolis dan kota Kolose. Dia berada di tengah-tengah. Nah, Hierapolis itu menghasilkan air panas, air belerang yang bagus untuk kesehatan kulit. Di sini juga ada kan, kalau kita ada sakit-sakit kulit kita berendam gitu. Sedangkan yang di Kolose itu menghasilkan air sejuk yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dua-duanya untuk kesehatan, tetapi air belerang itu bisa untuk kesehatan kulit, diolah untuk kosmetik seperti itu. Tetapi air yang ada dari Kolose itu adalah air untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jika tidak dingin atau tidak panas itu berkaitan dengan faktor geografis di Laodikia yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, supaya kita paham. Oleh sebab itu suam-suam kuku ditafsirkan sebagai keadaan yang tidak berguna. Enggak berguna untuk kesehatan, tidak bisa menyembuhkan maupun menyegarkan. Enggak berguna, ya. Kalau enggak berguna kata Tuhan dimuntahkan aja, begitu. Nah, oleh sebab itu biarlah karunia Allah, karunia roh yang sudah ada pada kita itu kobarkan. Panas-panas sekalian, begitu. Jangan suam-suam kuku, hari ini datang, besok enggak. Hari ini semangat, besok hilang. Seperti kapal selam, lebih banyak di dalam daripada muncul. Iya kan? Jangan. Tuhan mau supaya karunia yang dipercayakan kepada kita itu kita kobarkan dengan api yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di dalam kita, kalau kita nggak berkobar, roh kita itu bisa mati ya. Roh yang suam-suam kuku membuat kita malas untuk melakukan hal-hal yang rohani. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, terakhir banget ini,
Kolose 3 ayat 23 itu dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, apapun itu yang kamu perbuat, ya. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita sudah punya paradigma berpikir seperti itu, ya sudah enak sekali. Kita sudah nggak memandang orang, nggak memandang tempat, nggak memandang capek, malah kita mengejar gitu. Karena apapun yang kita perbuat itu kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita melayani suami kita, saya perbuat ini untuk Tuhan. Melayani istri saya perbuat untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan itu pasti kita berikan yang terbaik. Melayani anak-anak kita, ya kita perbuat untuk Tuhan. Saya punya doa kepada Tuhan, biarlah Tuhan sepanjang hidupku, Tuhan pakai aku terus untuk melayani anak-anakku, itu di dalam keluarga ya, melayani keluarga gitu. Jadi tidak berharap mereka yang melayani saya, enggak. Jadi kalau mereka datang ke sini, itu saya tahu mereka datang itu kulkas itu udah saya isi semua, ikan, daging yang sesuai dengan mereka mau, sayur, buah-buahan gitu. Sehingga mereka pulang itu sampai 2 minggu saya nggak perlu belanja. Itu di sini karena saya mau melayani. Saya datang ke tempatnya juga begitu, gitu ya. Saya lihat kulkasnya, kosong, saya belanja Bapak Ibu, saya penuhin. Saya masak, saya melayani. Dan saya menganggap itu tidak beban, karena doa saya memang begitu. Tuhan seumur hidupku, ya pakailah aku untuk melayani anak-anak keluargaku. Ini untuk internal, di dalam gereja juga begitu. Ya, kalau kita komit untuk itu, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan. Steve Jobs dari Apple Computer, ini terakhir, dia katakan begini, do what you love, lakukan apa yang menjadi kesukaanmu. Kesukaan kita itu adalah melakukan kehendak Bapa. Sama seperti Yesus. Dia kesukaannya melakukan kehendak Bapa. Ia pernah berkata, people with passion, ya, people with passion can change the world for the better. Orang yang memiliki passion, orang yang memiliki semangat yang berkobar, dapat merubah dunia menjadi lebih baik. Perubahan itu berasal dari diri kita. Melangkah dari hal-hal yang kecil yang akan memberikan perubahan yang besar. Ya. Tuhan berkata begini, aku ingin engkau melakukan segala sesuatu dengan semangat yang berkobar-kobar. Aku ingin engkau mengasihiku dengan roh yang menyala-nyala. Aku ingin engkau melayaniku dengan roh yang menyala-nyala. Dan aku ingin engkau hidup bagiku dengan roh yang menyala-nyala. Ayo kita ambil komitmen, ya, kobarkan karunia roh yang ada pada kita, kasih yang ada, melayani menyala-nyala, hidup melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Saya undang kita bangkit berdiri. Sehingga kita bisa dipakai Tuhan untuk membebaskan hidup yang terbelenggu. Betapa banyak itu saudara-saudara kita itu di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam keluarga kita hidupnya itu masih terbelenggu, masih terikat, belum merdeka, ya. Kita akan dipakai untuk memulihkan hati yang terluka.